wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan praktik konseling kognitif behavior therapy atau biasa disebut konseling CBT yang beranggotakan saya sendiri Eno Ivainsa Khairunnisa sebagai moderator, Dimas Agung Pamungkas sebagai presentator, Yolanda Arista Widasari sebagai konselor, dan Nafa Nabila sebagai konseli. Sebelum beralih ke video konseling CBT, saya dan rekan saya Dimas akan memaparkan penjelasan terkait konseling CBT. Teknik kognitif behavioral therapy atau CBT berfokus pada pikiran dan perilaku pasien. Pikiran-pikiran negatif akan menyebabkan pasien memiliki perasaan dan perilaku negatif, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang dirasakan dan dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan apa yang dipikirkan. Dalam CBT, pasien akan diminta untuk mengidentifikasi distorsi dalam proses pikirnya pada situasi-situasi tertentu dan mencoba untuk mengubah sudut pandangnya terhadap masalah tersebut. Pikiran-pikiran negatif atau distorsi, pikiran yang timbul secara otomatis setiap kali pasien menghadapi masalah, disebut sebagai automatic negative thoughts. Dalam CBT, hubungan di antara komponen-komponen disebut sebagai model kognitif. Model ini digunakan untuk memahami distres mental pasien atau masalah yang dialami pasien dan menjadi kerangka untuk mengembangkan prosedur terapi individual untuk pasien. Persiapan yang diperlukan oleh pasien sebelum menjalani CBT adalah mengikat kontrak dengan terapis untuk memastikan bahwa pasien akan hadir dalam setiap sesi CBT. CBT adalah kolaborasi antara peran serta aktif pasien dan bimbingan dari terapis. Pasien yang akan menjalani CBT sebaiknya pasien dengan tilikan diri yang baik dan mampu mengendalikan gejala-gejalanya, baik dengan maupun tanpa bantuan obat. Pasien-pasien dengan gejala psikotik harus mendapatkan farmakoterapi sebelum memulai tes CBT. Pasien dan terapis harus sebaiknya menetapkan jadwal pertemuan mingguan di awal dan pasien harus komitmen dengan jadwal tersebut. Komitmen terhadap jadwal merupakan bagian dari kontrak terapeutik dalam CBT. Tujuan akhir CBT juga harus ditetapkan di awal. Formulasi tujuan akhir dari terapi harus bersifat SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Limited. Misalnya tujuan akhir terapi untuk pasien dengan gangguan obsesif kompulsif adalah mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencuci tangan dari 5 jam menjadi 1 jam per hari dalam 3 minggu proses terapi. CBT mempunyai beberapa prinsip dasar, yaitu CBT didasarkan pada hubungan antara proses kognitif, emosi perasaan, dan perilaku seseorang. CBT merupakan prosedur yang singkat dan terbatas waktu. CBT membutuhkan hubungan terapeutik yang kuat dan kerjasama kolaboratif antara terapis dan pasien. Dalam CBT, pasien akan dipandu untuk menemukan sudut pandang berpikir yang baru untuk masalah mereka. CBT dilakukan secara terstruktur, terarah, dan berorientasi pada masalah. CBT sering disusun berdasarkan model pendidikan atau memberikan pengetahuan. CBT mengandalkan metode induktif, pendekatan ilmiah dengan menggunakan logika dan reasoning. Sesi CBT hanya merupakan panduan. Pasien tetap harus berlatih sendiri di antara sesi-sesi CBT. CBT berorientasi pada kondisi saat ini dan berfokus pada masalah. Sesi-sesi dalam CBT mempunyai tujuan dan isi untuk beberapa hal. Membantu pasien untuk memulihkan aktivitas hariannya sebagai dasar dan arah terapi secara bertahap, mendorong pasien untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif serta asumsi-asumsi sehingga pasien mampu menggunakan bukti-bukti yang lebih realistik mengenai apa yang mereka alami, membantu pasien mengalihkan perhatian dari gejala-gejala fisik dan suasana perasaan negatif yang berhubungan dengan gangguannya, membantu pasien agar mampu kembali menjalankan aktivitas rutin sehari-hari dan produktif. Setiap sesi selalu diawali dengan penilaian kondisi pasien, baik dengan menggunakan instrumen atau skor subjektif oleh pasien. Namun, disarankan untuk melakukan monitoring proses dan hasil terapi setiap sesi dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Setiap sesi diawali dengan review penugasan minggu sebelumnya dan diakhiri dengan penjelasan mengenai penugasan minggu berikutnya, sesuai dengan tahapan setiap sesi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prosedural. Prosedur CBT terdiri dari 10-20 sesi pertemuan sekali dalam seminggu, dan lamanya setiap sesi adalah 1 jam. Sesi-sesi ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Jumlah sesi untuk setiap tahapan bersifat individual dan berbeda untuk setiap pasien. Tahapan tersebut terdiri dari identifikasi, restrukturisasi kognitif, identifikasi dan koreksi, dan catatan pikiran. Selanjutnya ada identifikasi.
Identifikasi hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang dialami oleh pasien. Pada tahapan ini, pasien berlatih bersama terapis untuk mengenali situasi yang mendasari munculnya pikiran-pikiran disfungsional, perasaan yang timbul akibat pikiran-pikiran tersebut, dan apa yang dilakukan oleh pasien ketika pikiran-pikiran tersebut timbul. Selanjutnya, tahapan restrukturisasi kognitif. Restrukturisasi kognitif yaitu dengan mempertanyakan atau menganalisa dan mengevaluasi pikiran-pikiran negatif yang timbul. Pada tahapan ini, pasien diminta untuk mempertanyakan pikiran-pikiran negatifnya dan mengevaluasi apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung pikiran-pikiran negatifnya. Tahapan selanjutnya yaitu identifikasi dan koreksi. Identifikasi dan koreksi di mana pasien diminta untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran disfungsional. Pasien belajar untuk mengenali distorsi pada proses pikirnya yang menyebabkan timbulnya pikiran-pikiran negatif atau disfungsional pada situasi tertentu. Kemudian pasien melakukan koreksi sendiri atas pikiran-pikiran disfungsionalnya. Selanjutnya yaitu catatan pikiran. Pada tahap awal, pasien dipandu oleh terapis untuk melakukan tahapan-tahapan di atas. Namun selanjutnya pasien akan diminta untuk menggunakan jurnal untuk secara mandiri mencatat dan melakukan tahapan-tahapan di atas. Pasien diminta membuat catatan ini segera setelah adanya stresor atau perubahan perasaan atau pikiran. Jurnal biasanya terdiri dari 3 kolom yang berisi situasi pemicu, pikiran otomatis yang muncul, dan perasaan yang menyertai. Pasien juga diminta secara aktif mengoreksi pikiran-pikiran ini. Selanjutnya yaitu aktivasi atau modifikasi perilaku. Tahapan-tahapan di atas adalah komponen kognitif dari CBT. Pasien diminta mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menyertai perasaan negatifnya. Pasien kemudian diminta secara aktif mengenali perilaku-perilaku yang menguatkan pikiran negatifnya. Sama seperti pada tahapan sebelumnya, pasien diminta membuat catatan kegiatan harian dan mengidentifikasi perasaan dan pikiran pada saat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Pasien juga diminta untuk secara rutin menjadwalkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misalnya keluar makan bersama teman. Selanjutnya yaitu follow up. Sebagai follow up untuk sesi sebelumnya, pasien akan diberikan tugas untuk menilai tingkat gangguannya secara kuantitatif, baik dengan menggunakan instrumen atau skor subjektif oleh pasien pada seminggu sebelumnya dan review penugasan minggu sebelumnya. Follow up untuk CBT umumnya digunakan sebagai sesi booster dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan pasien dan terapis. Setelah sesi terapi diakhiri, diharapkan pasien bisa melakukan semua keterampilan yang diajarkan secara mandiri dan terus-menerus. Perlu ditegaskan bahwa membaiknya kondisi pasien bukan berarti pasien boleh berhenti melakukan CBT secara mandiri. Sesi booster bisa diberikan 3-4 kali dalam 6-12 bulan pasca CBT selesai. Setelah penjelasan mengenai konseling CBT, berikutnya mari kita simak praktik konseling CBT dari kelompok 10. Seorang remaja putri yang duduk di bangku SMA mengalami trauma sejak SD. Kronologinya ketika sedang bermain bersama teman-temannya pada saat siang hari. Pada saat mereka hendak pergi membeli makanan, anak-anak itu bertemu seorang bapak-bapak sekitar umur 30-an. Bapak tersebut berhenti di antara mereka. Lalu mereka pun berhenti juga. Sampai akhirnya bapak-bapak tersebut mengeluarkan handphone. Salah satu anak tersebut mengira bahwa bapak itu ingin menanyakan alamat, tapi tak disangka. Ternyata bapak itu membuka resleting celananya dan akhirnya menunjukkan alat vitalnya, lalu menawarkan anak-anak tadi untuk melihat alat vitalnya tersebut. Sontak salah satu dari mereka langsung berteriak mengajak pergi meninggalkan laki-laki tersebut. Sampai akhirnya salah satu dari anak itu mempunyai trauma jika ia bertemu dengan orang asing selalu merasa ketakutan dan badannya gemetar.
ingin rasanya cepat-cepat pergi dari tempat itu. Hal itu pernah ia alami ketika di halaman rumahnya, anak tersebut sedang bermain sendirian. Kemudian lewatlah seorang pedagang keliling. Lalu anak tersebut langsung bersembunyi agar tidak terlihat oleh orang asing tersebut. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang juga, Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf nih, kakak sedang berbicara dengan siapa? Oh iya, perkenalkan, Kak. Nama saya Nafa Nabila. Oke, baik saudari Nafa Nabila. Kalau begitu, supaya kita lebih akrab lagi nih, kakak manggilnya Nafa atau siapa? Panggil saja Nafa, Kak. Oke, baik, aku manggilnya Nafa aja ya. Jadi Nafa, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah baik atau ada suatu hal yang mengganjal? Alhamdulillah sih baik-baik aja, Kak. Cuman Nafa merasa deg-degan dan juga takut. Oke, merasa deg-degan dan takut. Kalau begitu, kakak boleh tanya lagi nih ya. Kamu sekarang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan atau masih SMA? Kebetulan Nafa masih SMA, Kak. Kelas 11 IPS. Oke, berarti masih SMA kelas 11 IPS. Oh iya, kakak sampai lupa, kakak belum perkenalan diri nih. Kakak langsung aja ya perkenalan diri dulu. Nama kakak Yolanda Rizka Widasari, kamu bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Olan. Oh iya, oke. Baik, Kak Olan. Oke, sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling? Kebetulan sih Nafa belum pernah, Kak, mengikuti. Ini baru pertama kalinya Nafa melakukan konseling, Kak. Oke, baik. Jadi ini pertama kalinya ya Nafa mengikuti konseling. Iya, Kak. Oke, jadi begini Nafa. Dalam sesi konseling hari ini kita terdapat batasan waktu. Nah, hari ini kita akan konseling dengan batas waktu 45 menit. Jika pertemuan pertama ini masih terdapat hal yang mengganjal, kita akan mengatur ulang jadwal untuk pertemuan berikutnya. Dan dalam sesi ini, yang tahu terkait permasalahan yang ada pada diri Nafa itu hanya kakak dengan Nafa. Jadi Nafa tidak perlu khawatir. Bagaimana? Apakah Nafa setuju? Iya, Kak, Nafa setuju. Oke, baik. Langsung saja silakan Nafa ceritakan apa yang Nafa rasakan saat ini. Saat ini Nafa merasa takut, Kak, dan juga deg-degan pada saat melihat orang asing di sekitar Nafa, Kak. Oke, Nafa merasa takut dan deg-degan saat melihat orang asing ada di sekitar Nafa. Kalau begitu, bisakah kamu menceritakan lebih detail lagi maksud dari kamu takut terhadap orang asing yang ada di sekitar kamu? Iya, Kak. Jadi ketika ada orang asing yang tidak dikenal beranjak mendekati Nafa, Nafa sering merasa ingin cepat-cepat pergi atau mengumpat, Kak, supaya orang tersebut tidak menghampiri Nafa. Wah, sampai-sampai merasa ketakutan dan ingin mengumpat seperti itu ya untuk menghindarinya. Kalau begitu, kakak boleh tahu nggak nih, kejadian tersebut berlangsung udah berapa lama? Nafa masih duduk di bangku sekolah dasar, Kak, pada waktu itu. Dan sampai sekarang Nafa merasa ketakutan, Kak. Oke, sejak SD ya berarti. Kalau begitu, apakah Nafa ketika SD mempunyai pengalaman yang kurang baik sehingga membuat Nafa menjadi pribadi yang takut terhadap orang asing? Iya, Kak. Jadi begini. Dulu kan waktu Nafa sekolah dasar, Nafa mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan, Kak. Contohnya pada saat hari libur, dulu Nafa dan teman-teman Nafa kan bermain, dan kebetulan kami haus. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke warung, Kak. Nah, setelah kami pulang dari warung, kami bertemu dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu pakai helm.
Nah, menurut Nafa sih kurang lebih umurnya 30 tahunan, Kak. Nah, setelah itu Bapak tersebut kan berhenti dekat kami. Kami awalnya tuh mengira si Bapak ini cuma mau nanya alamat doang, Kak. Nah, setelah itu kami ya welcome saja, Kak. Bapak tersebut kan mengeluarkan HP dan berbicara. Dia mau tanya. Akhirnya kami jawab, Kak. Iya, Om, mau tanya apa? Ternyata Bapak tersebut membuka sleting dan tiba-tiba mengeluarkan kemaluannya dan berbicara, mau ini enggak? Awalnya kami tidak nyadar, Kak, kalau misalnya bapak-bapak itu seperti itu, kami sempat bengong kan. Nah, sampai akhirnya Nafa sadar dan mengajak teman Nafa untuk kabur. Jadi seperti itu Kak Olan ceritanya. Oke, baik. Jadi kakak bisa menangkap ya di sini bahwa Nafa ini mengalami trauma yang kejadian tersebut itu sangat membekas dan membuat Nafa itu menjadi takut banget gitu hingga sekarang. Iya Kak. Oke, baik. Kakak ingin bertanya nih, kamu kan takut terhadap orang asing. Nah, apabila kamu berada di dalam rumah, kemudian terdapat orang asing di depan rumah kamu dan memencet bel, apakah kamu masih merasakan ketakutan? Oh, iya Kak, Nafa masih tetap merasa takut. Tapi karena aku udah ngerasa nyaman kan Kak ada di dalam rumah. Oke, jadi masih merasakan takut tetapi tidak terlalu ya. Oke, Nafa, ada nggak sih hal yang membuat kamu merasa lebih tenang dan bahagia gitu? Yang membuat Nafa tenang itu ketika Nafa berada di alam seperti pegunungan yang sejuk dan indah gitu Kak. Oke, jadi kamu merasakan ketenangan dan bahagia ketika kamu berada di alam pegunungan yang sejuk dan indah ya. Oke, baik. Sekarang coba kamu rileks terlebih dahulu. Kamu bisa nih mengambil minum atau bantal untuk senderan tempat duduk kamu. Kakak persilakan. Iya Kak, Nafa sudah menyiapkan minum sejak tadi kok Kak. Oke, baik Nafa. Sekarang coba kamu tutup matamu terlebih dahulu, tetapi keadaannya tetap rileks ya. Silakan. Ya, Kak. Oke, kamu bayangkan kamu berada di dalam rumah, kemudian datanglah orang asing yang membunyikan bel di depan pintu rumah kamu, lalu skala 1 sampai 10, seberapa besar ketakutanmu? 1 Kak. Oke, hanya 1 ya. Oke, selanjutnya jika kamu sedang bersama keluarga nih ya, dan terdapat orang asing yang memperhatikanmu skala dari 1 sampai 10, seberapa besar ketakutanmu? Ada 3 Kak. Oke, baik. Sekarang kamu coba rileks lagi, lebih rileks. Kamu tarik nafas lagi, kemudian kamu hembuskan. Oke, sekarang coba kamu bayangkan ketika kamu berada di keramaian dan melihat orang asing tersebut ingin mendekatimu, skala 1 sampai 10, sebesar apa ketakutanmu? 5 Kak. Oke, baik 5. Coba Nafa bayangkan kamu berada di halaman rumah, pagar terkunci, tetapi kamu melihat ada orang asing yang lewat dengan menatapmu dengan tajam. Bagaimanakah? Apakah kamu merasa ketakutan? Takut sekali Kak. Lalu dari skala 1 sampai 10, seberapa besar ketakutanmu? 9 Kak. Oke, 9. Sekarang coba pelan-pelan kamu bayangkan kamu berada di halaman rumahmu yang terdapat tanaman yang sangat cantik dan indah, serta udara yang sejuk seperti berada di pegunungan. Apakah kamu merasakan lebih ketenangan? Iya Kak, Nafa merasa lebih tenang. Oke, berapa nih 1 sampai 10 ketenangannya? 7 Kak. Wow, baik ya. Langsung merasakan 7 nih dari skala 1 sampai 10.
Kalau begitu, sekarang kamu tarik nafas kembali, kemudian hembuskan. Baik, sekarang kamu bisa membuka mata kamu pelan-pelan ya. Oke, bagaimana Nafa perasaannya saat ini setelah melakukan sedikit terapi tadi? Nafa merasa lebih baik sih Kak dari sebelumnya. Juga Nafa kan sebelumnya merasa ketakutan sekali, tapi kalau sekarang ini Nafa udah lebih tenang Kak. Alhamdulillah kalau begitu kakak juga ingin mempertegas nih bahwa memang pengalaman yang seram itu tuh membuat kita menjadi trauma ya, apalagi kan pengalaman tersebut kan bisa diibaratkan sebagai tindak kejahatan asusila ya. Jadi kakak sangat mengerti perasaanmu dan mungkin tidak gampang ya untuk kamu sekarang berada di sini dan memberanikan diri untuk melakukan konseling dengan kakak. Kakak sangat mengapresiasi atas niat kamu. Iya Kak, terima kasih Kak. Tapi Nafa ingin bertanya Kak, bisa nggak sih Kak, apa yang harus Nafa lakukan gitu Kak? Hal lain apa gitu? Oke, menurut kakak, kamu harus lebih percaya lagi sama diri kamu. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa melewatinya dan belajar untuk membuka lembaran yang baru. Pengalaman yang tidak enak, kamu mungkin bisa minimalisir. Anggap saja hidup ini tuh terus mengalir dan harus tetap dijalani ya. Kan kita juga tidak boleh stuck di posisi itu saja. Kita harus terus tumbuh dan berkembang. Fokus dengan tujuan dan prinsip hidup kamu. Gimana? Tapi bagaimana Kak Nafa meyakinkan diri Nafa supaya bisa melewati ini Kak? Oke, jadi yang bisa meyakinkan diri Nafa sendiri ialah diri Nafa, bukan orang lain. Orang lain itu hanya sebagai pendukung, faktor pendukungnya saja. Apa yang kita pikirkan akan berpengaruh pada tingkah laku kita. Oleh sebab itu, kamu harus mengontrol pikiran kamu agar lebih berpikir positif. Kamu juga harus merubah pikiran bahwasannya orang asing tidak selalu semuanya itu jahat. Mungkin memang di masa lalu orang asing tersebut jahat, tetapi yang kamu temui di masa sekarang ini bisa jadi itu adalah orang yang bukan orang jahat untuk berniat jahat terhadap kamu. Jadi kita tidak boleh mengukur rata semua orang asing itu jahat ya. Kakak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Baik Kak, Nafa akan belajar berpikir positif dan belajar untuk membuka lembaran-lembaran baru Kak. Ya, benar sekali Nafa. Lalu bagaimana nih? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Kak, menurut Nafa konseling hari ini sudah cukup. Nafa sudah merasa lebih lega dan juga lebih baik Kak dari sebelumnya. Oke, baik. Kalau begitu, kakak ikut senang ya mendengarnya. Konseling hari ini juga udah lumayan menghabiskan waktu. Waktunya juga sudah mau habis. Kakak memohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda atau hanya sekedar sharing aja, itu nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih Kak Olan. Assalamualaikum Kak. Oke, terima kasih kembali Nafa. Waalaikumsalam. Demikian praktik konseling CBT dari kelompok 10, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang masih terdapat dalam video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.